Barcelona di ujung tanduk. Pada laga yang digelar di San Siro, Inter mengunci kemenangan berkat gol tunggal Hakan Çalhanoğlu di injury time di babak pertama. Barcelona sempat membalas lewat Pedri di menit ke-67 namun dianulir wasit. Dua kekalahan dalam 3 laga membuat Barcelona duduk di posisi 3 dengan 3 poin. Hanya unggul dari Victoria Pleasant yang sudah kalah 3 kali. Inter ada di posisi kedua dengan 6 poin, sementara Bayern Munich masih sempurna dengan 9 poin. Barcelona kini mulai dibayangi nasib buruk seperti musim lalu saat tersingkir di fase grup Liga Champions untuk pertama kalinya dalam 21 tahun. Kekacauan serupa terancam terulang lagi jika Barcelona kembali kalah melawan Inter di Camp Nou pekan depan dan di saat bersamaan Bayern juga mengalahkan Pleasant, maka pintu menuju fase 16 besar otomatis tertutup untuk Blaugrana. Apapun hasil di 2 laga sisa tak akan terpengaruh apa-apa. Xavi pun menyadari ancaman yang hadir kepada timnya. Ia bertekad berbenah karena laga melawan Inter pekan depan adalah penentuan hidup mati Barcelona di Liga Champions musim ini. Saya khawatir soal kekalahan ini karena kami hanya punya 3 poin, sedangkan Inter punya 6 dan Bayern 9. Kami berada dalam situasi sulit dan kami tak boleh terpeleset lagi. Inter Milan versus Barcelona, Xavi semprot wasit dan VAR soal 2 handsball kontroversial. Barca menantang Nerazzurri di Giuseppe Meazza dalam lanjutan Liga Champions Rabu 5 Oktober dini hari waktu Indonesia Barat. Kemenangan Inter ditentukan oleh gol sematawayang Hakan Çalhanoğlu yang terlahir jelang turun minum. Barcelona sesungguhnya sempat mencetak gol balasan yang dicetak Pedri di menit ke-66. Akan tetapi, wasit kemudian menganulir gol itu setelah tayangan ulang menunjukkan kiper Inter Andre Onana menyentuh bola crossing Ousmane Dembélé sehingga mengenai lengan Ansu Fati sebelum Pedri melakukan penyelesaian. Setelah itu, Inter Milan diuntungkan lagi setelah Denzel Dumfries tampak melakukan handsball, tapi wasit tidak menghadiahkan penalti kepada Barcelona. Xavi pun murka dengan keputusan wasit Slavko Vičić. Saya sangat marah. Yang pertama, mereka menjelaskan kepada kami bahwa Ansu Fati handsball, tapi seorang rekan tim mencetak gol. Kemudian dengan insiden lain, tidak jelas apa yang sudah terjadi. Ini adalah pendapat saya. Saya ingin berbicara dengan wasit karena dia toh tidak meniup peluitnya. Saat ini saya betul-betul marah. Ini adalah sebuah ketidakadilan dan tidak masuk akal. Barcelona kalah, Andreas Christensen cedera. Barcelona tak cuma pulang dengan kekalahan dari Barcas Inter Milan. Barcelona juga kehilangan Andreas Christensen yang cedera dan memperparah krisis di lini belakang. Barcelona tandang ke markas Inter di matchday 3 grup C Liga Champions. Laga Inter versus Barcelona di Giuseppe Meazza dimenangi Nerazzurri dengan skor 1-0. Christensen yang turun sebagai starter tak bisa menuntaskan pertandingan. Bek asal Denmark itu sudah ditarik keluar pada menit ke-58 karena mengalami masalah pada pergelangan kakinya. Andreas Christensen mengalami cedera ligamen di pergelangan kaki kiri. Pemeriksaan lebih lanjut akan dilakukan besok untuk mengetahui secara persis seberapa parah cederanya. AS mengklaim Christensen bisa saja absen sampai 3 pekan. Itu berarti Christensen bakal absen di 5 laga Barcelona berikutnya, termasuk El Clasico melawan Real Madrid. Cederanya Christensen juga membuat Barcelona menghadapi krisis bek tengah. Barcelona kini hanya punya 2 bek tengah yang fit, yakni Gerard Pique dan Eric Garcia. Sebelumnya Barcelona sudah kehilangan Jules Koundé, Ronald Araujo, dan Hector Bellerin. Sektor bek kanan juga hanya tinggal menyisakan Sergi Roberto. Frustasinya Xavi gegara banyak pemain Barcelona yang cedera. Dilansir Detik Sport, jeda internasional dimainkan dalam 2 pekan terakhir dan jadi laga uji coba terakhir tim nasional sebelum berlaga di Piala Dunia 2022. Sebab itu para pemain terbaiknya pun dipanggil. Barcelona merupakan tim yang banyak mengirim pemain untuk membela negaranya selama jeda internasional. Sayangnya kondisi pemain banyak yang tumbang usai jeda internasional. Ada 4 pemain yang cedera selama membela timnas, yakni Memphis Depay, Frenkie de Jong, Ronald Araujo, dan Jules Koundé. Kondisi ini jelas merugikan Barcelona karena keempatnya begitu penting di masing-masing lini.
Dengan jadwal padat menunggu selama sebulan ke depan, 12 laga sampai 9 November, Barcelona tidak bisa memainkan tim terbaiknya. Banyaknya pemain yang cedera membuat jadwal Barcelona berantakan. Terlebih lagi Hector Bellerin yang juga cedera di sesi latihan beberapa hari lalu. Xavi berharap pemainnya lekas pulih sebab laga El Clasico menanti Barcelona. Benar-benar frustasi, tapi saya tetap harus berpikir positif. Araujo absen melawan Madrid, itu sudah pasti. Tapi para pemain lain berpeluang main tergantung proses pemulihannya. Ada banyak faktor yang mempengaruhi cedera-cedera itu. Kami tidak tahu apa penyebab utamanya. Apakah perjalanan panjang, bekerja dengan metode berbeda, jumlah pertandingan setiap pemain juga berbeda. Hai guys, Mimin mau kasih info menarik nih buat kamu. Buat kamu yang mau beli jersey, yuk langsung saja ke Eleven Sport, karena Eleven Sport penjual jersey berkualitas dan pastinya ramah buat kantong kamu. Mulai dari jersey Liga Inggris, Liga Spanyol, jersey timnas, dan masih banyak lagi. Selain dijamin terlengkap, Eleven Sport juga dijamin gak bikin kantong kamu jebol deh. Beli jersey terlengkap hanya di Eleven Sport. Link pembelian ada di deskripsi ya.